Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel atau bisa disingkat dengan SPTD-DV, di mana ada dua yang kita akan bahas. Yang pertama adalah pertidaksamaan dua variabel, kemudian yang B adalah sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana yaitu yang linear. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang A dulu, yaitu tentang pertidaksamaan dua variabel. Di sini ada seorang Arini, ya, sedang membeli buku tulis dan bolpoin. Buku tulis harganya adalah Rp3.000 per buah, dan bolpoin harganya Rp1.500 per buah. Jika ia membawa uang sebanyak Rp200.000, berapa banyak buku tulis dan bolpoin yang dapat ia beli? Nah, pada permasalahan tersebut, ini merupakan permasalahan tentang pertidaksamaan linear dua variabel dan bisa kita selesaikan setelah mempelajari bab ini, di mana pada kompetensi dasar pada bab 3 yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana ini khusus yang linear. Ketika di buku ada linear dan kuadrat, ya, maka itu tidak dipelajari. Yang dipelajari adalah yang linear. Pada indikator, yaitu menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel atau linear, khusus yang linear. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan belajar mengajar selesai, peserta didik dapat 1. Menghayati dan mengamalkan materi sistem pertidaksamaan dua variabel linear, bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, yaitu menguasai materi sistem pertidaksamaan dua variabel linear dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Kemudian yang ketiga adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi sistem pertidaksamaan dua variabel linear. Kemudian yang A, yaitu tentang pertidaksamaan dua variabel. Yang kita bahas ada 3. Yang pertama, pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang ketiga adalah menyusun pertidaksamaan linear dua variabel suatu daerah penyelesaian. Baik, langsung. Yang pertama adalah pertidaksamaan linear dua variabel atau PTD-LDV. Jadi ini ada bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari C, dengan syaratnya ABC adalah bilangan real. Kemudian yang kedua, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel ada 2 langkah. Langkah pertama adalah menggambar garis pembatas. Kemudian aturannya, jika pertidaksamaan linear dua variabel memiliki tanda
ketidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatas digambarkan utuh. Yang B, jika tandanya kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatas digambarkan putus-putus. Kemudian langkah yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian atau DP, ini ya, disingkat dengan DP, itu adalah daerah penyelesaian. Nah, baik, untuk langsung ke contohnya biar jelas dari penjelasan tadi, yaitu dari bentuk umum, kemudian ada cara penyelesaiannya, yaitu ada 2 langkah. Kita langsung ke contoh. Tentukan daerah penyelesaian atau DP dari pertidaksamaan X min Y kurang dari 3. Nah, di sini tandanya kurang dari, ya. Maka kita lihat langkahnya. Langkah yang pertama adalah menggambar garis pembatas. Nah, menggambar garis pembatas yaitu X min Y sama dengan 3. Nah, ini disama dengan dulu karena kita akan membuat tabel koordinatnya, ya. Untuk menggambar garis pembatas, ya, kita sama dengankan dulu. Yang tadi soalnya kurang dari, ini menjadi sama dengan. Biar mudah, untuk X-nya kita buat 0, ya. Karena mau menggambar, kita buat X-nya 0, kemudian Y-nya juga 0. Ya, di sini ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kemudian ketika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Baik, langsung ke X-nya ketika 0. Ya, ketika X-nya 0 di sini, maka kita akan menemukan Y. Ya, berarti ini 0 min Y sama dengan 3. Maka Y adalah 3 dibagi min 1, hasilnya yaitu min 3. Ya, jadi X ini disubstitusikan atau diganti 0. Ya. Maka ketemu Y-nya adalah min 3. Kemudian ketika Y-nya 0, kita substitusi ke sini. Ketika Y-nya 0, maka X min 0 sama dengan 3. Maka X min 0 adalah X. Maka X-nya sama dengan 3. Ya, ini hasilnya adalah 3. Jadi langkah pertama adalah X-nya 0, kemudian Y-nya 0. Kemudian X-nya 0 ini disubstitusi ke sini, ya, hasil Y-nya ketemu yaitu min 3. Kemudian ketika Y-nya 0 disubstitusi, maka ketemu X, yaitu hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kita bisa menentukan koordinat dari tabel ini, ya. Maka koordinatnya adalah 0, min 3, ya, dibaca dari X. X-nya 0, Y-nya min 3, ya. 0, min 3. Kemudian titik yang kedua adalah 3,0. Ini ketemu 3,0. Maka titik koordinatnya adalah 0, min 3 dan 3,0. Nah, kita buat garis pembatas dari titik koordinat ini. 0, min 3 ada di 0, min 3 berarti ada di sini, ya. Nah, ini. Kemudian 3,0 maka ada di sini. Ini 3,0. Nah, dari titik kedua titik ini kita buat garis pembatasnya, ya, dibuat garis pembatasnya. Nah, ini sudah. Ini adalah garis pembatas dari X min Y sama dengan 3. Kenapa ini garisnya putus-putus? Karena dari soal ini tidak ada sama dengannya, yaitu tadi kurang dari, ya, tidak ada sama dengan, sesuai dengan penjelasan yang tadi, ya. Langkah 1, ya, menggambar garis pembatas. Ketika tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatasnya digambarkan utuh atau garisnya tidak putus-putus, ya. Garisnya utuh. Kalau soalnya kurang dari atau lebih dari, tidak ada sama dengan di sini, ya. Seperti yang A ini ada sama dengannya, garisnya utuh. Kalau tidak ada sama dengannya, maka garisnya adalah putus-putus. Ya, sesuai dengan contoh yang ini,
Nah, ini garisnya adalah putus-putus karena di soal tidak ada sama dengannya, yaitu kurang dari saja. Kalau kurang dari sama dengan, maka di sini garisnya penuh atau tidak putus-putus. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya atau DP. Ya, jadi di sini garis pembatas, kemudian dibagi dua daerah, ya, daerah atas ini, ya, kemudian daerah yang bawah. Jadi ketika di garis ini dibagi oleh dua daerah, daerah yang atas ini, kemudian sama daerah yang bawah. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, maka kita tentukan dulu, ya, biar mudah, itu menggunakan titik 0,0 saja, ya, biar mudah untuk menentukan daerah penyelesaian. Yaitu 0,0 ada di mana? 0,0 itu ada di daerah yang atas, ini yang di atas garis pembatas, yaitu di sini, ya. 0,0 ada di sini, ya. Kalau 0,0 maka x-nya adalah 0, y-nya 0. X-nya 0, y-nya 0. Maka kita substitusi ke soal, yaitu x min y kurang dari 3. Jadi x-nya adalah 0, y-nya 0, maka x-nya 0 diganti 0, kemudian y-nya diganti 0, maka 0 min 0 kurang dari 3. 0 kurangi 0 adalah 0. 0 kurang dari 3 itu adalah hasil yang benar, ya. Ini kan 0 kurang dari 3 benar, bukan hasil yang salah. Maka di sini ditulis benar, ya. Ditulis benar. 0 kurang dari 3 kan itu benar. Nah, maka dari pernyataan benar ini, ya, maka 0,0 masuk dalam daerah penyelesaian. Ya, maka masuk daerah penyelesaian. Maka yang diarsir adalah yang bukan penyelesaiannya ini. Ini untuk penjelasan yang di sini itu ketika yang diarsir itu adalah bukan daerah penyelesaian, tapi daerah penyelesaiannya yang tidak diarsir, ya. Saya menggunakan daerah penyelesaiannya yang tidak diarsir. Mungkin ketika di buku-buku lain, ya, di LKS atau di mana, untuk penyelesaiannya diarsir. Kalau di sini penjelasannya ketika daerah penyelesaian adalah yang tidak diarsir. Ya, ini untuk mempermudah ketika ketidaksamaannya lebih dari satu, ya, maka saya menggunakan yang tidak diarsir untuk daerah penyelesaiannya. Di sini 0,0 masuk DP, maka benar. Maksudnya di sini 0,0, ya, tadi kan di sini benar ketika diuji titik, yaitu hasilnya benar, maka 0,0 ini masuk DP atau daerah penyelesaian. Tapi ketika 0,0 ketika diuji titik, di sini hasilnya salah, misalkan tandanya lebih dari, ya, di sini soalnya misalkan lebih dari 0, lebih dari 3, maka itu hasilnya adalah salah. Maka 0,0 tidak masuk DP, ya, maka salah. Maksudnya di sini ketika di sininya salah, maka 0,0 tidak masuk daerah penyelesaian. Maka yang diarsir adalah yang di atas. Karena tadi ketika diuji titik hasilnya salah, maka bukan masuk DP. Ya, kalau benar maka masuk DP, daerah penyelesaian. Ya, gitu ya. Jadi ada dua langkah. Yang pertama menggambar garis pembatas, kemudian langkah kedua adalah melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Dan ini menggunakan daerah penyelesaian yang tidak diarsir. Ya, kalau di buku atau di buku penunjang yang lain biasanya menggunakan arsirannya itu adalah yang daerah penyelesaian. Saya menggunakan yang DP-nya tidak diarsir. Baik, yang ketiga adalah menyusun pertidaksamaan linear dua variabel suatu daerah penyelesaian.
Ada dua langkah sama. Yang pertama menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaian. Langkah kedua adalah melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Aturan dalam menentukan tanda ketidaksamaan sebagai berikut. Masih sama, ketika garisnya utuh, maka di sini ketidaksamaannya ada sama dengannya, ya. Kurang dari sama dengan, ini ada sama dengannya, atau lebih dari sama dengan, ini juga ada sama dengannya, maka garisnya utuh. Ketika putus-putus, ini tidak ada sama dengannya. Ya, ini ada contoh satu. Kita menentukan ketidaksamaan linear dua variabel daerah penyelesaian gambar di samping. Nah, ini. Jadi ini ada gambar. Kalau tadi menggambar, sekarang soalnya ada gambarnya dan sudah ada daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya ada di atas ini, di atas garis, dan garisnya ini utuh, tidak putus-putus. Kemudian titik koordinatnya ada di 0,2, ya. Ini di sini 0,2 dan 4,0. Titik koordinatnya adalah 0,2 dan 4,0. Kemudian yang diarsir ini adalah bukan daerah penyelesaian. Langkah pertama, dengan persamaan garis yang memotong sumbu Y di titik 0,A dan memotong sumbu X di titik B,0 adalah AX plus BY sama dengan A kali B, ya. Jadi ini rumusnya ketika ada soal yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi ketika ada soal yang memotong sumbu X dan sumbu Y, maka rumusnya adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Ketika memotong sumbu Y, ini adalah memotong sumbu Y, yaitu 0,2, maka 0,A, maka A-nya adalah 2. Ya, di sini ketika memotong sumbu Y di titik 0,A, yaitu di sumbu Y yaitu titiknya 0,2, maka 0,A-nya, A-nya yaitu 2 untuk soal ini. Ya, A-nya 2. Kemudian di sini memotong sumbu X. Ini sumbu X-nya, ya. Yaitu titik koordinatnya adalah 4,0. Dan memotong sumbu X di titik B,0, ya. Di sini untuk sumbu X adalah B,0. Sedangkan di sini titiknya adalah 4,0, maka B-nya 4, ya. 4,0. Untuk B-nya berarti 4. Dari gambar terlihat titik 0,2 dan titik 4,0, maka persamaan garis pembatasnya adalah tadi A-nya adalah 2, ya, dari sini. Kemudian B-nya adalah 4, ya, di sini. Jadi AX plus BY sama dengan A kali B. A-nya kalau kita mudahkan di sini ketika Y-nya di mana? Di angka 2, berarti A-nya 2. Kemudian di sumbu X angka berapa ini? 4, berarti B-nya 4. Tinggal gitu aja, gampang. Ya. A-nya tadi 2. A-nya adalah yang di sumbu Y, kemudian 4-nya adalah yang ada di sumbu X. Maka 2X plus 4Y sama dengan 8. 8 dari mana? 2 kali 4, hasilnya 8. Dari rumus ini AX plus BY sama dengan A kali B. Ya. Kemudian ini bisa dibagi, ya, dibagi 2 masing-masing. 2X bagi 2 jadi X, 4Y dibagi 2 2Y, 8 bagi 2 4. Maka garis pembatas, persamaan garis pembatasnya adalah X plus 2Y sama dengan 4. Nah, ini sudah kita tentukan persamaan garis pembatasnya. Langkah kedua yaitu uji titik. Ya, dari 0,0 yang kita mudah, sebetulnya boleh selain 0,0, tapi yang gampang untuk menghitungnya 0,0 saja. Nah, di sini ada gambar DP-nya di atas garis. Nih. Sedangkan 0,0 itu tidak masuk DP. Ya. Ini yang diarsir bukan DP, ya.
0,0 ini tidak masuk daerah penyelesaian. Maka kita uji titik 0,0 ini ke persamaan garis pembatas X plus 2Y sama dengan 4. Maka ketika X-nya 0, Y-nya 0, menjadi 0 tambah 2 kali 0 sama dengan 4. Nah, 0 tambah 0, 0 nih ya. 0 sama dengan 4. Nah, kita menentukan tandanya. Tanda pertidaksamaannya. Dari tanda pertidaksamaan kita lihat di gambar soal ya, gambar soal di sini. Tadi 0,0 itu tidak masuk daerah penyelesaian, maka harus salah. Jadi ketika tidak masuk DP maka harus salah ini ya. Salah karena 0,0 tidak masuk daerah penyelesaian, maka tandanya harus salah. Ketika salah maka di sini lebih dari sama dengan. Kenapa ini menggunakan lebih dari sama dengan? Karena 0 lebih dari sama dengan 4 kan salah. Jadi ini harus tandanya, hasilnya harus salah. Maka tandanya lebih dari sama dengan. Kenapa ada sama dengannya? Karena di soal di sini garisnya utuh atau tidak putus-putus. Nah, di sini hasilnya harus salah. Kalau harus salah maka tandanya lebih dari sama dengan. Nah, ini untuk menentukan tanda. Maka pertidaksama linear dua variabelnya adalah X plus 2Y lebih dari sama dengan 4 ya. Jadi di sini persamaan garis pembatasnya X plus 2Y sama dengan 4. Ini tandanya diganti menjadi lebih dari sama dengan 4. X plus 2Y lebih dari sama dengan 4 ya. Sini harus salah karena 0,0 tidak masuk DP, daerah penyelesaian. Nah, kalau misalkan masuk DP maka ini harus benar. Kalau benar berarti tandanya X kurang dari sama dengan 4. Itu ya. Untuk soal yang pertama, ini contoh 1, yaitu sudah diketahui gambar. Tinggal menentukan pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, untuk contoh yang kedua adalah masih sama untuk menentukan pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Masih sama. Tapi di sini titiknya tidak memotong sumbu X dan sumbu Y. Kedua-duanya tidak seperti yang contoh 1 maksudnya. Yang dipotong adalah di sumbu X-nya saja. Tapi di sumbu Y di sini tidak diketahui berapa. Tapi yang diketahui adalah di sini. Ya. Perbedaannya tadi untuk contoh 1 ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Diketahui di sumbu X dan sumbu Y-nya diketahui. Tapi kalau contoh yang kedua itu yang diketahui adalah di sumbu X-nya ini, yaitu min 2,0, tapi di sini di sumbu Y-nya nggak tahu berapa, yang diketahui adalah yang di sini. Maka rumus yang digunakan adalah bukan yang contoh 1 seperti ini ya, AX plus BY sama dengan AB. Tapi rumus yang digunakan adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Jadi dari gambar ini diketahui titik koordinatnya adalah min 2,0 dan 4,2 ya, min 2,0 dan 4,2. Kita misalkan untuk min 2-nya adalah X1, kemudian 0 adalah Y1, 4 di sini 4,2 yaitu X2, 4-nya adalah X2, Y-nya adalah Y2-nya adalah 2 ya. Kita substitusikan ke dalam rumus ini, maka hasilnya adalah X min 2 ya, dalam kurung min 2 karena X1-nya tadi min 2 per 4, X2-nya adalah 4, maka 4 min dari sini rumusnya, kemudian X1-nya min 2, maka 4 min dalam kurung min 2 sama dengan Y ya, Y-nya
kita tulis lagi, kemudian Y1-nya adalah 0, kemudian Y2-nya adalah 2, kemudian Y1-nya adalah 0. Maka hasilnya adalah X plus 2 per 4 plus 2. Jadi ini min ketemu min jadi plus ya. Kemudian 4 min min 2, hasilnya juga 4 plus 2. Sama dengan Y min 0 per 2 min 0. Nah, kemudian kita tulis lagi X plus 2 per 4 tambah 2 adalah 6. Y min 0 adalah Y, 2 kurangi 0 adalah 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita kalikan silang ya. Jadi X plus 2 kali 2, X plus 2 kali 2 adalah 2X plus 4 ya. 2 kali X adalah 2X, kemudian 2 kali 2 yaitu 4. Jadi hasilnya 2X plus 4 sama dengan ini 6 kali Y, yaitu 6Y ya. Kemudian yang ada variabel Y ini pindah ruas kiri, maka hasilnya 2X min 6Y. Yang 4 pindah ruas kanan, hasilnya min 4. Biar sesuai dengan bentuk umum ya, maka ini pindah ruas kiri yang ada variabel Y-nya, yang 4 pindah ruas kanan, hasilnya 2X min 6Y sama dengan min 4. Nah, ini masing-masing bisa dibagi 2 ya, ruas kiri dan ruas kanan, maka hasilnya adalah X min 3Y sama dengan min 2 ya. Ini baru persamaan garis pembatasnya. Kita menentukan perdasamaannya sama kayak tadi, kita uji titik 0,0 ini. 0,0 itu masuk dalam daerah penyelesaian ya. Di sini ada 0,0 masuk daerah penyelesaian. Jadi ini daerah penyelesaiannya yang tidak diarsir ya. Sekali lagi kita gunakan daerah penyelesaiannya yang tidak diarsir. Nah, 0,0 ini masuk ke, atau kita substitusi ke X min 3Y sama dengan min 2. Maka hasilnya 0 min 3 kali 0 sama dengan min 2. 0 sama dengan min 2. Nah, di sini dilihat gambarnya 0,0 masuk daerah penyelesaian, maka harus benar. Ya, maka benar harus tandanya apa? Di sini harus lebih dari. Kenapa tidak ada sama dengannya? Karena di soal ini garisnya putus-putus. Ya. Maka di sini lebih dari. Ya, kenapa pilih lebih dari? Karena harus benar. Karena 0 lebih dari min 2 kan benar. Kalau milih kurang dari kan salah. Kenapa harus pilih benar? Karena 0,0 masuk dalam daerah penyelesaian. Ya. Maka persamaan linear dua variabelnya adalah X min 3Y lebih dari min 2. Ya, dari sini. Kemudian sama dengan ini kita ganti menjadi lebih dari, ya. Maka hasilnya X min 3Y lebih dari min 2. Ya. Baik, begitu saja untuk pembahasan persamaan dua variabel. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas sistem persamaan dua variabel yang linear-linear. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.